Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi duha ini kita bisa duduk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tentunya kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kajian di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang seputar Ramadan, supaya ada bekal bagi ibu-ibu menghadapi bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabu niran, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga akan dibuka dan seluruh pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Hadis ini selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang menjelang Ramadan sebagai bentuk tabsyir, menghabar gembirakan kepada para sahabat dan umatnya bahwa bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, bukan bulan biasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, maka sudah seyogianya bagi kita umatnya juga menjadikan bulan ini adalah bulan yang istimewa. Jangan sampai kemudian kita samakan Ramadan dengan bulan-bulan di luar Ramadan, karena bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan di dalamnya. Inilah yang kita akan bahas, apa keistimewaan bulan Ramadan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan bulan Ramadan ini khusus untuk umat Islam dan tidak diberikan kepada agama-agama di luar daripada Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia? Karena di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, dan itu banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sebut saja dalam surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran
bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, lebih tepatnya di 10 akhir Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Inilah yang kemudian menjadikan Ramadan ini menjadi pilihan dalam Islam. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu tidak mengenal Ramadan. Mereka hanya mengenal Ashhur al-Hurum saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Tapi Ramadan mereka enggak kenal. Tapi setelah diutusnya Nabi SAW dan Al-Quran turun di bulan Ramadan, barulah kemudian mereka mengenal apa itu Ramadan, di mana bulan Ramadan hanya dimuliakan khusus kepada umat Islam. Bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu turun setiap bulan Ramadan menemui Nabi SAW, kemudian murajaah bersama Nabi Al-Quran. Terkadang Jibril yang membaca Quran dan Rasul yang mendengarkannya, atau sebaliknya, Rasul yang membaca Quran, Jibril yang mendengarkannya. Begitu mulia Ramadan sampai Jibril turun menemui Rasul setiap Ramadan. Bahkan setelah wafatnya Rasul sekalipun, Jibril selalu turun setiap tahunnya kepada kita. Kapan? Di malam Lailatul Qadar, di malam turunnya Al-Quran. Makanya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Setiap malam Lailatul Qadar setiap tahunnya para malaikat itu turun, dan juga ruh, maksudnya Jibril, memimpin para malaikat untuk turun di malam yang mulia Lailatul Qadar itu. Begitu agungnya Ramadan dengan turunnya Al-Quran ini. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau datang bulan Ramadan, prioritaskan Al-Quran. Kalau bisa ibu itu sudah ada niat dari sekarang, kalau bisa Ramadan tahun ini saya bisa menghatamkan Quran sekali ataupun 2 kali. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu memiliki pahala besar. Sering saya katakan, manusia dengan Quran itu kan ada 3 kelompok, Bu. Boleh jadi di antara ibu ada yang lancar baca Qurannya, karena mungkin dari kecil sudah terbiasa membaca Quran. Kelompok yang kedua, boleh jadi di antara ibu itu yang tidak lancar baca Qurannya. Mungkin baru belajar, atau mungkin malas untuk membaca Quran sehingga tidak lancar dia bacanya. Atau boleh jadi ada orang itu yang sama sekali tak bisa baca Quran. Maka saya nasihatkan ibu yang lancar baca Qurannya, hatamkan Quran. Karena amalan Al-Quran di bulan Ramadan itu yang diprioritaskan adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya. Maknanya, kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah disuruh untuk memperbanyak baca, bukan untuk menggali tafsir. Itulah yang kemudian dicontohkan oleh para ulama salaf. Contoh umpamanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau datang bulan Ramadan dia hatamkan 60 kali hatam.
Berarti Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran satu hari di bulan Ramadan, siang satu kali, malam satu kali. Makanya kalau habis bulan Ramadan 60 hatam Imam Syafi'i membaca Quran. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, dan yang diprioritaskan adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bisa menghatamkan sekali, 2 kali atau 3 kali. Atau contoh yang lainnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menghatamkan Al-Quran di siang hari Ramadan 1 kali, dan di malam hari bulan Ramadan setelah tarawih 3 malam sekali. Itu Imam Bukhari. Beliau memprioritaskan untuk membaca Al-Quran dan berlomba-lomba untuk menghatamkannya. Bahkan Imam Malik apabila datang bulan Ramadan, dia liburkan semua kajian hadis dan dia fokus dengan Al-Quran dan membaca Quran dari mushafnya. Padahal Imam Malik hafal Quran. Karena saya katakan yang diprioritaskan dalam Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah kuantitas, banyak membaca dan mengejar hataman. Ya tentu dengan tartil. Ini nasihat yang pertama kalau ibu yang lancar baca Qurannya. Bagi ibu yang tidak lancar baca Qurannya, boleh jadi mungkin baru belajar, baru selesai Iqra, tidak perlu malu untuk membaca Quran. Karena Nabi SAW mengatakan, "Walladhi yatata'ta'u fihi lahu ajran." Orang yang tertatih-tatih membaca Quran, boleh jadi masih bingung nyambung-nyambungkan huruf, boleh jadi mungkin belum fasih makhrajnya, boleh jadi mungkin baru meraba-raba, tidak apa-apa, baca saja, tidak usah mikir hatam. Karena orang yang tertatih-tatih membaca Quran, kata Rasul, lahu ajran, tetap dapat pahala. Bahkan 2 lagi pahalanya. Pahala membaca Quran dan pahala kesungguhan saat membaca Quran. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, bagi ibu yang tidak bisa baca Quran, terus belajar Quran. Tapi kalau sama sekali tidak bisa baca, maka cukup mendengarkan saja. Alhamdulillah sekarang kan setiap ibu pasti punya handphone. Download saja aplikasi Qiraatul Quran. Kemudian setiap hari ibu mendengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau sudah selesai, dengarkan dari awal sampai akhir, dan begitu seterusnya. Jangan sampai kemudian di bulan Quran ibu tidak baca Quran, di bulan Quran ibu tidak mendengarkan Quran. Maka sangat rugi sekali kalau di bulan Quran kita menghajar Al-Quran, meninggalkan Quran, maka nanti di luar bulan Quran kita tidak punya perhatian dengan Quran. Ini yang pertama, Bu ya. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini saking agungnya, Bu, saking agungnya. Di zaman Nabi, Al-Quran itu menjadi perhatian Nabi SAW. Satu malam, Nabi itu biasa berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah. Dan di zaman itu, hampir tidak ada satu rumah kecuali keluar suara Al-Quran. Sehingga dikisahkan suara Al-Quran yang keluar daripada rumah-rumah para sahabat di malam hari itu seperti suara tawon. Saking hampir semua rumah itu membaca Quran. Satu malam Nabi SAW berjalan, rupanya dia tertarik dengan satu rumah karena bacaan Qurannya itu sangat indah sekali. Rasul pun tertegun, berdiri lama di samping rumah yang memiliki suara emas itu. Tanpa sadar Rasul berdiri sudah hampir mendekati fajar itu. Maka Rasul pun bergegas kemudian pulang karena dia harus mengimami solat subuh di Masjid Nabawi. Selesai solat,
Maka Rasul memanggil pemilik suara emas itu. Rupanya pemilik suara emas itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka Rasul memuji Abu Musa dan mengatakan, "Ya Aba Musa, semalam aku mendengarkan suaramu di samping rumahmu." Kaget Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, "Sungguh engkau mendengarkan bacaanku semalam ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Iya." Maka Abu Musa mengatakan, "Kalau seandainya aku tahu engkau mendengarkan suara bacaan Qur'anku, tentu aku akan lebih memperindah lagi bacaanku." Kata Nabi SAW kepada Abu Musa, "Ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa, suaramu sungguh indah seperti Daud ketika taranum dengan zaburnya. Lihat bagaimana Nabi SAW punya perhatian dengan Quran. Dan apabila Nabi SAW mengutus sebuah pasukan, maka Nabi SAW akan menjadikan pemimpin pasukan perang itu tidak dilihat dari skill perangnya. Rasul tidak mengatakan kamu bisa memanah. Rasul tidak mengatakan kamu bisa menombak. Rasul tidak mengatakan apakah kamu bisa berperang. Sudah berapa orang yang kau bunuh? Kamu bisa bela diri atau tidak? Bukan itu yang ditanyakan pertama Nabi kepada yang akan memimpin pasukan perang apabila Rasul mengirim sebuah sariyah pasukan tanpa kehadirannya. Tapi Rasul bertanya kepada para sahabat yang diutusnya, "Kam hafidtum min kitabillah?" Berapa banyak Quran yang kalian hafal? Maka nanti pasukan ini mengatakan, yang satu mengatakan hafidtu surata kadza wa kadza, aku hafal surat ini dan itu. Yang satu mengatakan aku hafal surat ini dan itu. Maka Rasul SAW mendengarkan apabila ada sahabat yang paling banyak hafalannya, maka Rasul mengatakan, "Anta imamuhum," engkau yang akan memimpin perang. Lihat, Rasul kalau menyeleksi orang yang akan memimpin perang, pertama kali yang dilihat adalah berapa banyak hafalan tentang Al-Quran. Maka siapa yang paling banyak hafalannya, itu yang dipilih Nabi. Coba kalau seandainya Bu ya, PT-PT yang ada di Batam ini memberlakukan aturan seperti ini, sebelum bicara skill, bicara tentang hafalan Quran, makmur tuh PT-PT itu. Karena Rasul SAW ketika menyeleksi pasukan itu, yang dijadikan pimpinannya adalah yang banyak hafalan Qurannya. Kenapa demikian? Karena kemenangan dalam peperangan itu ada pada orang yang memegang Al-Quran. Begitu dahsyatnya Al-Quran itu sampai Nabi SAW punya perhatian tentang Quran. Bahkan satu hari ada seorang wanita yang hendak menghibahkan dirinya kepada Nabi, tapi Rasul tidak mau. Sampai berdirilah seorang Ansar dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak suka dengan wanita itu, nikahkan wanita itu dengan aku," katanya. Kata Nabi SAW, "Engkau punya apa mau menikahi wanita itu? Kalau begitu pulanglah, carilah sesuatu yang bisa kau jadikan mahar." Pulang dia, nyari-nyari benda-benda yang berharga di rumahnya, enggak ada satupun kecuali sarung yang dipakainya. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, aku sudah mencari barang-barang berharga di rumahku, tidak ada kecuali sarung yang ada di badanku. Kalau aku serahkan kepada dia, nanti aku tidak sarungan. Tapi kalau aku tidak serahkan, aku tidak punya mahar." Maka Nabi SAW mengatakan, "Sudah gini saja, kau pulang ke rumahmu, cari walaupun cincin dari besi, walau khataman min hadid." Pergi dia ke rumahnya, nyari cincin dari besi pun tak ada. Akhirnya datang lagi menemui Rasul, "aku tidak memiliki apapun, walaupun cincin dari besi aku tidak punya." Kata Nabi SAW, "Ya sudah kalau begini, kam hafidta min kitabillah?"
berapa banyak surat yang kau hafal dari Al-Quran ini? Maka dia mengatakan apa? Hafidtu surata kada wa kada. Aku hafal surat ini dan itu. Kata Rasul, uzawwijuka bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu ku nikahkan kau dengan wanita itu dengan mahar Al-Quranmu. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan mahar dari anak muda untuk menikahi seorang wanita itu dengan Al-Quran. Tapi di zaman sekarang terkadang orang-orang yang mereka itu memiliki hafalan Al-Quran, bahkan perhatian dengan Al-Quran luar biasa, tidak diprioritaskan. Contoh yang sederhana saja Bu ya. Seandainya ibu ini punya anak gadis, dilamar oleh dua ikhwan, dua laki-laki. Yang satu hafal Quran, bagus bacaan Qurannya, lama di pesantrennya. Yang satu tidak hafal Quran, boleh jadi baca Quran pun tak bisa, tapi dia seorang dokter, gajinya 1 miliar, rumahnya mewah, kendaraannya megah, tanahnya luas. Kira-kira Bu, kalau ada ibu yang perempuan dilamar dua laki-laki, yang satu kaya raya, yang satu hafal Quran tapi miskin, pilih yang mana Bu? Saya yakin pasti ibu cari yang kaya kan Bu, daripada anak saya belangsak nantinya katanya, walaupun dia hafal Quran kan gak makan ayat hari-hari Ustaz katanya. Pasti anak saya harus makan nasi, kesana kemari harus ada kendaraan, minimalnya dia sudah paten pekerjaannya, sudah ada rumah, tidak menyusahkan orang tua, bisa membantu orang tua, bla bla bla, macam-macam alasannya. Begitulah gaya hidup orang sekarang kan. Terkadang orang-orang yang punya perhatian dengan Quran itu di masyarakat sudah tidak lagi dipedulikan tuh. Kita lihat gaji guru TPQ, berapa coba gajinya Bu? Dengan gaji dokter, jauh itu, bainas sama was sumur katanya. Itu jaraknya antara sumur dengan langit itu Bu. Gaji TPQ 200, 300 sebulan. Coba dokter, gajinya berapa tuh? Puluhan juta. Yang satu menyelamatkan dunianya, yang satu menyelamatkan akhiratnya. Gaji TPQ gitu-gitu saja dia menyelamatkan akhirat anak itu tuh. Sementara dokter kan hanya menyelamatkan dunianya saja. Harusnya yang menyelamatkan akhirat itu kan punya tempat di masyarakat kan. Contoh, ada orang konsultasi sama dokter kan Bu, belum dikasih resep, baru tanya-tanya penyakit 300, 200. Coba ibu konsultasi sama saya pakai WA, Ustadz bagaimana hukum ini, hukum itu, kira-kira ibu transfer uang gak sama saya? Mana ada. Itulah konsultasi agama itu kayaknya nggak ada harganya di masyarakat kita ini. Kalau zaman bahula, zaman dulu, ulama itu memang dimuliakan. Itulah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat kepada agama ini semakin berkurang. Tidak lagi menghargai orang-orang yang peduli dengan agama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, bahwa jadikan bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Ramadan itu juga identik dengan bulan puasa. Karena memang puasa bagi umat Islam sendiri itu diwajibkan di bulan Ramadan. Dulu pertama Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, belum ada puasa bagi kaum muslimin. Kemudian di awal Hijriyah, tahun pertama Hijriyah, Rasul melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Rasul bertanya, puasa apa kalian wahai orang-orang Yahudi? Maka orang-orang Yahudi mengatakan,
Ini adalah puasa tanggal 10 Muharram dikarenakan Nabi kami Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Saat Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan bertepatan tanggal 10 Muharram, maka Musa pun berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Maka kami juga sama mengikuti puasa Nabi Musa. Ketika kemudian Rasul mendengar alasan orang Yahudi kenapa mereka berpuasa, maka Rasul pun ikut-ikutan berpuasa. Bukan karena mengikuti Yahudi, tidak, tapi karena mengikuti alasan orang Yahudi. Ketika alasan orang Yahudi puasa mereka demi memuliakan Nabi Musa, maka Rasul mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak memuliakan Musa dibandingkan kalian. Makanya Rasul kemudian berpuasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan sahabatnya untuk puasa tanggal 10 Muharram. Itulah puasa pertama dalam Islam, puasa tanggal 10 Muharram, dan hukumnya wajib. Tapi setelah kemudian tahun kedua Hijriah turun ayat surah Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun tentang perintah puasa. Maka puasa tanggal 10 Muharram dimansuh hukumnya, tidak wajib menjadi sunnah, karena umat Islam punya puasa sendiri 1 bulan lamanya. Mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan diwajibkan bagi umat Islam. Tetapi awal kewajibannya tidak ada paksaan kepada para sahabat. Yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa tidak apa-apa. Tapi bagi yang tidak puasa harus bayar fidyah. Itu di permulaan perintah puasa. Dan diperintahkan kalau mereka berpuasa, maka ketika datang waktu maghrib, maka mereka tidak boleh tidur. Kalau sampai tidur setelah maghrib, maka setelah tidur dilarang makan dan dilarang minum serta dilarang menggauli istrinya. Tentu hal ini membuat berat para sahabat. Akhirnya turun ayat, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Turun ayat pemansuhan hukum itu, bahwa siapapun yang puasa sampai maghrib, setelah maghrib sampai terbit fajar, silahkan makan, silahkan minum, silahkan gauli istri-istri kalian. Memang agak berat permulaan orang yang berpuasa itu, tapi setelah itu Allah tahu kadar kemampuan manusia, makanya Allah ringankan. Yang ingin saya nasihatkan dalam puasa ini, saya kira insyaallah saya, ibu-ibu atau siapapun yang mengaku Islam, kalau datang bulan Ramadan mesti puasa lah ya. Tapi yang ingin saya katakan, Bu, orang berpuasa ini kan ada 3 macam. Pertama, orang yang hanya sekedar memperhatikan perutnya saja. Itulah yang disebut dengan saumul awam, puasanya orang-orang awam. Apa maksudnya? Puasa orang awam itu, pertama, dia hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tanpa peduli mau dapat pahala mau tidak. Dan ini puasa kebanyakan. Kebanyakan manusia berpuasa hari ini itu tidak peduli soal pahala. Yang penting dari terbit fajar sampai terbenam matahari, saya tidak makan, saya tidak minum, saya menahan syahwat dengan pasangan, ya sudah selesai. Ini puasa yang seperti ini, Bu, ini tidak akan berpahala. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sebab puasa orang yang seperti ini biasanya mereka masih suka melakukan kemaksiatan. Yang penting tidak batal, sehingga mereka masih ghibah,
masih dusta, matanya masih melihat yang haram, telinganya masih mendengar yang haram, enggak peduli. Karena dikiranya yang penting menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, selesai. Mau gibah, mau apa terserah. Kan gibah tidak membatalkan puasa, Ustaz. Iya, gibah tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya puasa khawas. Puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus itu bukan hanya sekedar berpuasa perutnya, tapi juga berpuasa pandangannya, berpuasa pendengarannya, berpuasa lisannya, berpuasa tangan dan kakinya. Satu sisi mungkin dia sudah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tapi dia berusaha menahan pandangannya juga. Ikut puasa pandangannya, tidak memandang sepandang-pandangnya. Telinganya juga ikut berpuasa, tidak mendengar sedengar-dengarnya. Lisannya juga ikut berpuasa, tidak bicara seomong-omongnya. Kakinya juga ikut berpuasa, tidak melangkah selangkah-langkahnya. Ada batasannya. Oh, ini yang boleh dipandang, ini yang tidak boleh. Ini yang boleh didengar, ini yang tidak boleh. Ini yang boleh dibicarakan, ini yang tidak boleh. Ini jalan yang boleh dilangkahkan kakinya, ini tidak boleh dilangkahkan. Lah, kalau sudah puasa meningkat dari puasa perut kepada puasa anggota badan, berarti puasa ibu itu bukan hanya mengejar sahnya saja, tapi lebih daripada itu mengejar pahalanya juga. Syukur-syukur ke kelompok yang ketiga yang disebut khawasul khawas namanya. Lebih khusus lagi itu. Apa itu? Bukan hanya perutnya yang dijaga, bukan hanya anggota badannya saja yang berpuasa, sampai ke tingkat hatinya dia berpuasa. Kalau seandainya kita bisa berpuasa tiga-tiganya, perutnya berpuasa, anggota badannya berpuasa, hatinya pun berpuasa, berarti ibu sedang berpuasa. Ini tingkatan khawasul khawas, kesempurnaan orang yang berpuasa. Karena kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya berpuasa nih, apakah sah puasa saya? Jawabannya enteng. Asal ibu mendatangkan syarat rukun wajib, sah puasa itu. Dan juga meninggalkan pembatal-pembatalnya. Tapi kalau pertanyaannya, Ustaz, puasa saya berpahala atau tidak? Lah, itu ditentukan dengan tingkatan-tingkatan puasa tadi. Kalau ibu berpuasa badannya selain daripada perutnya, kemudian ibu berpuasa hatinya selain juga berpuasa badannya, insya Allah pasti berpahala. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan, rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal ats. Berapa banyak, kata Rasul, orang yang berpuasa tidak berpahala, hanya lelah letih menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang lain mengatakan, malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falillahi falaysa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang belum mampu meninggalkan ucapan zur, mungkin saat berpuasa dia berdusta, saat berpuasa dia bergibah, saat berpuasa dia mengeluarkan kata-kata kotor, wal amala bih, ataupun melakukan sesuatu yang bersifat fasik, maka Allah tidak berhajat kepada orang yang menahan lapar dan dahaganya. Dari sini kita tahu, ketika puasa kita menggabungkan antara perut, anggota badan dan hati, maka pasti Allah akan melirik puasa kita. Maka saya nasihatkan, Bu, puasalah bukan hanya sekedar perutnya, tapi juga anggota badannya. Jadikan puasa ini satu untuk meredam hawa nafsu. Karena kita tahu bahwa Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa puncak hawa nafsu itu ada 5, Bu. Puncak hawa nafsu itu ada 5. Pertama, kemaluan.
Yang kedua, lisan. Yang ketiga, mata. Yang keempat, mukhalatatun nas, suka bergaul, tidak memilah-milih kawan. Mukhalatatun nas, bergaul dengan manusia. Itu juga termasuk sumber hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, perutnya. Inilah 5 sumber hawa nafsu. Adapun kemaluan, maka puasa bisa menekannya. Makanya ketika Rasul memerintahkan anak-anak muda untuk menikah bagi yang sanggup, maka yang tidak sanggup, kata Rasul, berpuasa, karena itu bisa menekan hawa nafsunya. Yang kedua, perutnya. Makan, kebanyakan minum. Ini adalah sumber hawa nafsu. Karena biasanya kalau orang kekenyangan, kalau orang kemudian makannya banyak, minumnya banyak, umumnya malas. Kalau sudah malas ngantuk, kalau sudah ngantuk pasti dia tidur. Makanya saya sayangkan kadang-kadang ada orang yang berpuasa itu puasanya kayak balas dendam, Bu. Nanti jam 5 udah keluar pakai motor. Kemana? Pasar kaget, Bu. Motor itu berangkat kosong, tapi pulang semua makanan iftar itu ada di setir kanan, ada di setir kiri, ada di tengah, belum lagi di belakang dicentel-centel, bukan? Macam-macam makanan dibawa. Nanti kalau sudah sampai rumah, dijajar-jajar tuh di meja tuh. Ketika azan berkumandang, makanan yang ada di meja semuanya pindah ke perut. Coba kan. Ini kan masalah, Bu. Padahal sebenarnya puasa itu kan menekan hawa nafsu. Hawa nafsu perut, kata Imam Ibnul Qayyim. Kalau seandainya kemudian puasa tidak menekan hawa nafsu perut, nanti sama saja akhirnya. Harusnya 1 bulan Ramadan itu servis daripada 11 bulan, karena terlampau banyak penyakit dalam perut kita itu gak ada manfaatnya jadinya kan. Sama lah, Bu, kalau ibu punya mobil 11 bulan kita pakai, kemudian kita masukkan 1 bulan ke dealer service, pasti kalau kita pakai lagi kayak baru lagi itu, Bu. Lah puasa itu seperti itu, Bu. 11 bulan itu kan macam-macam tuh makanan yang ibu masukkan, rendangnya, opornya, rawonnya gitu ya. Yang panasnya, yang dinginnya, yang manisnya, yang asinnya, yang pahitnya, semua masuk. Isinya sudah racun semua. Apalagi makanan di zaman sekarang kan. Kalau tidak ada kimianya itu tidak makanan tuh. Isinya racun semua. Lah Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan menyervis perut kita ini 1 bulan tuh. Bagaimana tidak coba 1 bulan kita berpuasa? Jangankan 1 bulan. Lihat kalau ibu medical check up ke dokter, itu kan disuruh jangan makan pagi tuh. Alasannya kalau makan pagi nanti darahnya kotor. Kalau tidak makan darahnya bersih. Lah bayangkan puasa sehari saja membersihkan darah, ini 1 bulan tuh. Ini baru 1 dari ditinjau dari kesehatan kan. Belum lagi yang lainnya. Makanya harusnya momen Ramadan itu bisa menahan syahwat makannya, supaya membedakan kebiasaan Ramadan dan di luar Ramadan, agar puasanya itu menjadi servis perut kita selama 1 bulan. Ini aneh. Di luar Ramadan kolesterol tak naik, di Ramadan naik pula kolesterol. Di luar Ramadan gula darah naik, tidak naik, masuk Ramadan naik pula tuh gula darah. Di luar Ramadan berat badan tak naik, di Ramadan pula berat badan naik. Kan aneh ini. Makanya saya sering nasihatkan ibu, kalau besok kan Sabtu nih, ya Ramadan insyaallah, ya bisa Sabtu bisa Ahad kan begitu ya. Beli timbangan, Bu. Coba ibu timbang. Timbang di awal Ramadan berapa berat badannya, nanti di akhir Ramadan berat badannya berapa, nyusut atau ngembang tuh. Kalau ngembang berarti ibu ya belum bisa nahan syahwat makannya itu. Berarti itu namanya puasa
puasa balas dendam, Bu. Seolah-olah ibu katakan di siang hari, nggak apa-apa aku lapar katanya. Nanti awas kalau datang maghrib. Itu kan masalah, Bu, kalau ngomong begitu tuh. Jadi jangan sampai di siang hari mati-matian kita menahan lapar, di malam hari mati-matian kekenyangan. Kalau sudah begitu nanti sholat tarawihnya bermasalah. Maka puasa itu bisa menahan hawa nafsu perut harusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, hawa nafsu yang ketiga adalah lisan. Orang yang berpuasa itu bisa menahan lisannya. Karena biasanya orang yang berpuasa itu kan bukan bawaannya itu haus. Kalau bawaannya haus berarti malas bicara. Kalau sudah malas bicara, ya malas juga mau gibahin orang kan. Lah dengan puasa itu bisa mengerem akhirnya. Makanya saya curiga kalau ibu-ibu bulan Ramadan kok masih ngerumpi bisa sejam 2 jam nih, bu puasa atau enggak nih? Karena biasanya bawaannya orang yang puasa itu biasanya sambil diam itu ngumpulin ludah ditelan. Nanti dikumpulin lagi ditelan lagi. Kan begitu ya orang puasa itu. Saking hausnya nelan-nelan ludah sendiri itu. Makanya orang yang puasa itu biasanya malas ngomong. Dari sini juga nafsu yang ada pada lisan itu sebenarnya bisa diatasi dengan puasa. Begitu juga hawa nafsu mata, fudulul manam, kata ulama, banyak tidur. Karena biasanya orang lapar itu susah tidur. Berarti hawa nafsu yang ada di mata bisa ditekan dengan puasa. Termasuk yang terakhir mukhalatatun nas, bergaul dengan manusia. Kalau di luar Ramadan bisa jalan sana jalan sini dengan kawannya, bisa janjian di sini janjian di sana. Kalau sudah Ramadan orang puasa kan malas mau keluar, apalagi panas-panas diajak jalan mana mau kan itu. Jadi itu semua bisa ditekan. Kalau seandainya kemudian sumber-sumber hawa nafsu ini bisa ditekan dengan puasa, wajar kalau seandainya hikmah dari puasa itu melahirkan takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini yang kedua, Bu ya. Ramadan jadikan ajang untuk berpuasa yang jauh lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin mungkin puasa kita tidak sekhusyuk tahun sekarang, maka tahun sekarang harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Yang ketiga yang ingin saya nasihatkan kepada ibu-ibu, karena bulan Ramadan juga bagian daripada bulannya bersedekah. Sampai-sampai Nabi SAW itu kalau datang Jibril itu seperti lebih daripada angin yang berhembus kedermawanannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini di luar Ramadan sudah dermawan, tapi kalau datang Ramadan lebih lagi dermawanannya, dan puncak kedermawanan saat Jibril datang menemui dia, melebihi angin yang berhembus. Jadikan momen Ramadan itu sebagai syahru sadaqah, bulannya kita lebih banyak bersedekah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sampai mengatakan, menukilkan sabda Nabi SAW, afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi kalau ibu ingin memakmurkan bulan Ramadan selain dengan baca Qur'annya, selain dengan puasanya, maka makmurkan juga dengan sedekahnya. Dan sedekah di bulan Ramadan ada 3 level, kata ulama. Pertama, yang paling afdol memberi makan orang yang berpuasa. Dari semua sedekah di bulan Ramadan, yang paling afdol memberi makan orang yang berpuasa.
Jadi kalau ibu Allah lebihkan rizkinya, jangan bersedekah ke tempat lain dulu. Fokuskan kepada yang satu ini, kasih makan orang puasa. Dan alhamdulillah, sekarang kan sudah terbiasa di kota Batam ini hampir semua masjid mengadakan buka bersama. Sehingga mudah kita ini mencari orang-orang yang berpuasa yang akan kita buat buka dengan makanan kita. Tidak perlu door to door, keruli-ruli, nyari orang gitu ya. Cukup datang ke masjid, nanti orang datang dari mana-mana ke masjid. Dan pahalanya besar, kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu ajru sha'im. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Lihat. Jadi kalau ibu bisa memberi makan 30 orang, berarti seolah-olah ibu itu berpuasa 30 hari. Padahal ibu tak puasa kan, hanya ngasih makan orang yang berpuasa. Tapi jangan dijadikan dalil, saya enggak puasa Ustaz, saya mau ngasih makan orang puasa saja. Nah, ini enggak bisa, Bu ya. Kalau ibu tidak puasa dosa besar, karena puasa bulan Ramadan itu rukun daripada rukun-rukun Islam. Intinya bahwa sedekah yang paling agung di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Syukur-syukur kalau orang yang berpuasa ini miskin orangnya. Seperti Ibnu Umar dikisahkan beliau tidak akan berbuka kecuali ada orang miskin yang ikut makan bersamanya. Jadi setiap hari Ibnu Umar itu mencari orang. Kalau sudah mendekati maghrib, dia cari orang miskin, siapa yang paling miskin, dibawa, digeret ke rumahnya, suruh buka sama-sama. Bahkan ada seorang sahabat, saya lupa namanya, setiap hari dia harus memberi makan 50 fakir miskin. Dan ini menunjukkan bahwa seafdol-afdolnya sedekah di bulan Ramadan menyediakan iftar. Ya, menyediakan iftar, Bu. Dan kalau bisa berlomba-lomba dalam memberi makan. Iftar itu bukan hanya memberi makan gitu saja, Bu ya. Kalau bisa yang bergizi, yang enak, yang membuat orang yang berpuasa tertarik dengan makanan ibu. Kalau aqua gelas sudah banyak lah, Bu ya. Apalagi ada yang nyumbang banyak, nanti ibu kasih ke masjid nggak diminum 1 bulan, malah sampai Syawal nggak diminum tuh. Kalau aqua gelas tuh. Ya, minimalnya buatlah minuman-minuman itu kayak pelangi, Bu. Nampak merahnya, nampak kuningnya, nampak hijaunya, kan penasaran orang puasa tuh. Apalagi memang enak, pasti ditunggu lagi besoknya kan. Begitu juga makanan itu. Pasti makanan-makanan yang aneh-aneh, yang lezat-lezat itu yang diburu tuh. Enak tuh katanya itu makanan uminya siapa? Oh, Ummu Anu. Itu pun jadi rangsangan tuh. Ini yang pertama, Bu. Yang kedua, sedekah yang terbaik setelah memberi makan orang yang berpuasa adalah memberi makan orang yang sahur. Memberi makan orang yang sahur. Alhamdulillah hampir setiap masjid, saya kira di kota Batam ini, ada orang itikaf. Lah itu kesempatan kita memberi makan orang yang sahur itu. Datang saja ke pengurusnya, Pak, saya titip uang sahurnya orang-orang yang itikaf, saya yang tanggung. Tolong uang ini berikan makanan sahur untuk mereka. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Ya. Allah mudahkan memberi makan sahur sekarang kan, karena hampir setiap masjid orang buat itikaf tuh. Kemudian yang ketiga, baru sedekah secara umum. Mungkin memberi baju kepada anak yatim supaya nanti lebarannya dia senang, memberi makan membantu orang-orang fakir, miskin dan begitu seterusnya. Maka itu level ketiga. Level pertama memberi makan orang yang puasa, level kedua memberi makan orang yang sahur, dan level ketiga secara umum sedekah. Ya, mungkin untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan madrasah, pesantren dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya bersedekah.
Yang namanya sedekah Bu, itu kan ada dua ya. Ada sedekah materi, ada sedekah non materi. Dan yang diprioritaskan di bulan Ramadan itu sedekah dengan materi. Ya maksudnya tadi memberi makan orang yang buka, memberi makan orang yang sahur, membantu orang yang susah gitu ya. Tapi kalau Allah takdirkan saya tidak sanggup Ustaz, untuk makan sendiri saja saya tak bisa, maka ibu bisa bersedekah dengan non materi. Seperti apa? Seperti menyebarkan salam, tersenyum kepada saudaranya. Bukankah Rasul yang mengatakan tabassumuka fi akhika shadaqah? Lemparan senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Mengajak manusia kepada kebaikan. Ayo ini Ramadan kita tarawih umpamanya kan. Ataupun umpamanya mencegah manusia dari kemungkaran, memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tahmid dan yang semacamnya, itu juga bagian daripada sedekah. Maka jadikan bulan Ramadan adalah bulan sedekah, baik bersifat materi ataupun non materi. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang ingin saya nasihatkan ke ibu-ibu juga, karena Ramadan adalah juga bulannya qiyamul lail, bulannya salat malam, maka makmurkan Ramadan itu dengan salat malam. Jangan malas-malasan. Karena begini Bu, boleh jadi di antara kita selama 11 bulan itu tidak pernah melaksanakan tahajud. Ada mungkin di antara kita selama 11 bulan itu sama sekali enggak tahajud. Sehingga catatan dalam buku kita itu tidak ada catatan tahajud sama sekali. Padahal Rasul mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bilail. Kemuliaan seorang mukmin itu karena dia salat malam. Lah di bulan Ramadan Allah kasih kesempatan supaya kita terbiasa dengan tahajud, sehingga Allah tarik waktu tahajud dari sepertiga malam ke setelah Isya, supaya orang-orang yang tidak pernah tahajud itu diberikan kesempatan bisa tahajud. Dan ini rahmat dari Allah, memberikan waktu tahajud dimulakan setelah Isya kan, supaya jangan sampailah catatan kita di hadapan Allah itu tidak ada catatan salat malam. Makanya dibuatnya Ramadan itu sebagai syahrul qiyam, bulannya orang yang melaksanakan qiyamul laili. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan memang disunahkan atau dianjurkan sih salat tarawih itu memang di masjid bagi laki-laki dan perempuan di rumah. Tapi kalau ada yang menjadikan khusyuknya salat di masjid, maka lebih baik salat tarawih itu di masjid walaupun perempuan. Kalau memang salat di masjid ada yang mengundang kepada khusyuk dibandingkan salat sendiri di rumah. Contoh umpamanya di masjidnya imamnya enak, imamnya tartil, imamnya juga kalau bacaannya makhrajnya bagus gitu ya. Kemudian ada kajian lagi umpamanya. Sementara di rumah ibu tak punya hafalan, hafalannya wadduha dengan inna a'tainah, ya tidak mungkin itu boleh diulang-ulang 11 rakaat kan Bu ya. Otomatis kalau solat di masjid ada pendorong yang lebih khusyuk, maka sebaiknya Bu datang ke masjid supaya betul-betul mendapatkan nuansa Ramadan juga. Kecuali kalau ibu mamanya ya satu keluarga hafal Quran, anak-anak perempuannya ya bolehlah kan begitu ya. Tapi biasanya kalau sudah solat di rumah Bu, bulan Ramadan dengan solat di masjid itu akan beda. Nuansa Ramadan itu lebih kental di masjid ya. Makanya puasa Ramadan bukan hanya puasanya, pentingkan juga tarawihnya, karena tarawih itu untuk menyempurnakan puasa itu sendiri. Dan sama dengan yang lainnya, ada juga istilah-istilah tarawih itu Bu. Kita tahu bahwa istilah tarawih itu kan ada 3 macam juga. Ada namanya tarawih ala Nabi, ada tarawih ala sahabat, ada tarawih ala kita nih.
Adapun tarawih ala Nabi, Nabi itu kalau tarawih Bu, rakaatnya sedikit, panjang bacaannya. Itu Nabi itu kalau tarawih, rakaatnya tak banyak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Dalam riwayat 13 rakaat. Jadi tarawihnya Rasul itu sedikit rakaatnya, panjang bacaannya. Dan itu pernah disaksikan Hudzaifah ibn Yaman, pernah sholat di belakang Nabi. Rasul membaca dalam satu rakaat itu 3 surat berturut-turut, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Bayangkan 3 surat berturut-turut, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, baru ruku. Itu satu rakaat. Gimana kalau 11 rakaat? Saya yakin Bu, kalau seandainya imamnya kayak Nabi, satu rakaat 3 surat, bukan qul huwallahu, qul a'udzu birabbil nas, qul huwal falaq, bukan, maksudnya Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Saya kira ibu resign mungkin salat di masjid, di rumah aja kan begitu ya. Tapi itulah Nabi mengajarkan salat malam itu memang seperti itu. Dipanjangkan bacaannya, sedikit rakaatnya. Yang kedua, tarawih ala sahabat dibalik. Mereka banyak rakaatnya, tapi disederhanakan bacaannya. Makanya Umar bin Khattab pernah memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam manusia, rakaatnya 21. Pakai 21 rakaat. Tapi sahabat mengatakan sesederhananya bacaan para sahabat dimulai daripada ba'da isya, diakhiri menjelang fajar. Itu sudah paling sederhana tuh bacaannya tuh. Tapi satu malam suntuk mereka sholat. Hebatnya para sahabat. Celakanya ada tarawih ala ibu-ibu, ala kita, ya, sudah pendek bacaannya, kemudian juga ambil yang sedikit rakaatnya, dibuat cepat kilat pula gerakannya. Nah, ini kan masalahnya, ya. Pendek bacaannya, sedikit rakaatnya, kilat gerakannya. Nah, itu. Kalau bisa 7 menit 23 rakaat. Seperti yang di YouTube tuh. Saya perhatiin yang di YouTube itu, Bu, Ibu bisa buka YouTube tuh, Bu. Salat tarawih tercepat di dunia itu, diketiknya seperti itu. Salat tarawih tercepat di dunia hanya ada di Indonesia. Itu 7 menit 23 rakaat, Bu. Saya perhatiin, Bu, bacaan tarawihnya itu, Bu, yang kedengaran cuma 2, Dhalin sama Amin. Kapan baca ininya, suratnya tuh? Itu aja tuh. Kemudian baru ruku sudah i'tidal, baru i'tidal sudah sujud. Kapan dia bacaannya? Enggak ada tumaninah sama sekali. Luar biasa gitu. Tapi banyak pula yang tarawih kayak gitu tuh, Bu. Banyak, Bu. Ya kalau seandainya usia-usia 70 tahun, 80 tahun ikut di belakang imam kayak gini, Bu, enggak sakit pinggang tuh. Ya, jadi tarawih itu janganlah ikut cara manusia, ikut cara Nabi atau cara sahabat. Karena bagaimanapun dalam urusan solat, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Walaupun tidak sama dengan cara Nabi atau para sahabat, minimalnya meniru mereka lah semampu kita. Jangan membuat cara yang tidak pernah diajarkan Nabi. Karena cara 7 menit 23 rakaat itu kalau secara hukum tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak tumakninah. Sementara tumakninah dalam solat itu rukun, khusyuk dalam solat itu rukun, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat, perhatikan tarawih. Walaupun ibu tidak tarawih di masjid, di rumah umpamanya, jangan sampai tinggalkan tarawih. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, i'tikaf, ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mungkin diberikanlah kepada ibu itu suami yang baik, ya, mengajak i'tikaf ke masjid, sama-sama suami istri ke masjid. Makanya Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan diajak istri-istrinya i'tikaf.
Dan semua istri Nabi SAW beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Bahkan saat Rasul meninggal, semua istrinya melanjutkan iktikafnya Nabi sampai meninggal juga. Kenapa kemudian saya sarankan ibu jangan tinggalkan iktikaf? Okelah mungkin siang hari ibu sibuk di rumah, tapi di malam hari kalau memang suami ngajak, datang ke masjid. Karena biasanya hanya orang yang i'tikaf yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang i'tikaf itu biasanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang tidak i'tikaf susah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena orang kalau sudah di luar masjid, apalagi di rumah, memungkinkan ibadah itu tidak akan maksimal. Nanti baru baca Quran sedikit ngantuk tidur, ya Bu ya. Ya, nanti lagi baca Quran lapar pengen apa langsung nyerbu dapur. Namanya di rumah. Kadang-kadang tidak punya adab. Kalau di masjid itu kan tidak bisa karena hati kita dijaga. Makanya Abu Hurairah mengatakan kami kalau sedang berpuasa lebih suka tinggal di masjid. Kenapa? Nutahhir qulubana, untuk membersihkan hati kami. Ya, karena masjid itu tempat yang merangsang kita untuk lebih memperbanyak ibadah. Maka saya anjurkan Bu, i'tikaf kalau memang ada masjid-masjid terdekat dari rumah, 10 akhir Ramadan, kalau tidak bisa siang malam, ambil malamnya saja. 10 hari. Oh, saya tidak bisa sampai subuh Ustaz, tidak apa-apa. Mungkin ibu hanya mengambil separuh malamnya saja, jam 12 pulang. Atau ibu masuk jam 10-nya, nanti jam 3 pulang. Yang penting 10 akhir Ramadan itu adalah di masjid. Sebab kalau 10 hari ibu berada di masjid di 10 akhir Ramadan, saya yakin Bu, pasti ada satu malam yang merupakan Lailatul Qadar yang ibu akan dapati di malam itu. Dan saya kasih tip Bu, supaya ibu mendapatkan Lailatul Qadar dalam semua bab ibadah. Umpamanya bab sedekah, bab salat, bab Quran, kemudian bab doa gitu ya, bab zikir. Begini Bu caranya kalau ibu ingin dapat Lailatul Qadar nih ya. Umpamanya kita pertama dulu bab sedekah lah. Kalau 10 akhir Ramadan, ibu punya uang 1 juta. Ibu pecahkan uang 1 juta itu menjadi 10. Berarti kan 100-an. Setiap malam Bu, ibu sumbangkan yang 100.000 itu. Tanggal 10 100, tanggal 20 100, 21 100, 22 100, 23 100 sampai tanggal 30. Saya yakin Bu, dari 10 kali ibu bersedekah, tidak mungkin yang 100.000 tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mustahil. Kan 10 akhir Ramadan kan mesti ada satu malam itu Lailatul Qadar. Jangan main ngincer sedekah tanggal 21, tanggal 22 tak sedekah. Tanggal 23 sedekah, tanggal 24 tak sedekah. Itu namanya sedekah ngincer Bu. Ini enggak dapat Lailatul Qadar. Karena yang namanya tanggal ganjil, kita kan tak tahu apakah yang genap itu ganjil ataukah yang ganjil itu genap, itu masalahnya. Makanya Rasul mengatakan taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir. Kata Rasul, cari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Sudah hidupkan semuanya dengan sedekah. Ini bab sedekah. Pasti dalam sedekah ibu yang 100.000 itu bertepatan Lailatul Qadar. Coba ibu bayangkan, kalau yang 100.000 bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti ibu bersedekah selama 83 tahun 6 bulan setiap hari 100.000. Karena lipatan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, sama dengan 1000 bulan. Ini dalam bab sedekah Bu. Oke, sekarang kita masuk dalam bab sholat. Ibu kalau 10 akhir Ramadan ibu tarawih terus ya, kalau tidak ada halangan ya, ibu tarawih terus. Kemudian taruhlah ibu tambah sholatnya, bukan hanya tarawih, anggaplah sholat sunnah wudhu. Setiap malam ibu ambil wudhu, kemudian ibu sholat.
Nanti besoknya ambil wudu, sholat lagi. Besoknya ambil wudu, sholat lagi. Besoknya ambil wudu, sholat lagi. Selama 10 hari. Di 10 malam terakhir Ramadan di malam hari, saya yakin Bu, pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Coba bayangkan kalau seandainya bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah ibu sholat sunnah wudu selama 83 tahun itu lamanya. Masya Allah. Ini dalam bab sholat. Atau dalam bab Quran. Mungkin ibu malas lah gitu ya kalau baca Quran banyak-banyak. Kan manusia itu terkadang ada malasnya, terkadang ada selamatnya. Sudah gini saja, kalau sudah pada maghrib, ibu baca kul huwallah saja lah. Baca kul huwallah 3 kali umpamanya. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi sampai 10 hari. Padahal orang yang membaca kulhu itu pahalanya sama dengan sepertiga Quran. 2 kul 2/3, 3 kul sempurna tuh Quran. Berarti setiap malam tidak mungkin ada yang tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bacaan kulhu Allah kita itu. Begitu juga dalam bab zikir. Intinya seluruh malam di 10 akhir Ramadan adalah ibadah yang dirutinkan selama 10 hari. Entah dari sedekahnya, entah dari solatnya, entah dari zikirnya, entah dari baca Qurannya, dan begitu seterusnya. Ini ya, itu cara meraih Lailatul Qadar namanya. Dan biasanya orang i'tikaf itu lebih mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, banyak-banyak berdoa. Kita tahu bahwa Ramadan itu tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pembebasan kita dari api neraka, itkun minan nar. Maka banyak-banyak berdoa. Pertama minta rahmat, yang kedua minta ampun, dan yang ketiga minta dibebaskan dari api neraka. Inilah ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan apabila datang bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup kuliah, silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Iya, sudah paham semuanya insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita bisa istiqomah menjadikan Ramadan penuh dengan pahala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.